Banyak dari kita yang terkungkung dalam hidup dan serba terbatas untuk berkarya karena tidak menyadari apa yang sesungguhnya telah tertanam di dalam diri kita. Dalam episode Soul Latent Potency atau potensi tersembunyi jiwa ini, Anda akan dicerahkan bagaimana Anda dapat memanfaatkan kemampuan-kemampuan dalam jiwa itu dan melakukan terobosan yang membuat Anda menjadi manusia yang tidak pernah akan sama lagi. Dalam episode Soul Ledge atau Lintah Jiwa yang lalu, kita melihat adanya peran sentral cinta diri sendiri di balik sebagian besar gangguan kejiwaan. Bagaikan lintah yang menghisap perhatian, kepentingan, dan keuntungan semua bagi dirinya sendiri. Dalam episode Soul Latent Potency atau potensi tersembunyi jiwa kali ini, kita akan dipaparkan potensi-potensi yang tersembunyi di balik jiwa kita. Saudara, dimensi jiwalah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Memang jiwa itu punya dua sisi potensi, persis seperti mata uang. Bendanya itu satu, tapi punya dua potensi, yaitu potensi merugikan dan potensi yang menguntungkan. Jiwa bisa punya potensi yang merugikan pemiliknya jika yang di dalam itu isinya apa? Kemurungan, keminderan, kemarahan, keputusasaan, keangkuhan, keterikatan, kecanduan, kepahitan, iri hati, dan menyalahkan diri sendiri. Jiwa itu seperti kemudi yang membawa kendaraan hidup ini mau diarahkan kemana. Jika peta yang terbaca pada layar berisi segala hal negatif tadi, ya kemudi kehidupan akan diarahkan kepada merasa nggak punya daya memperbaiki hidup atau impoten, malas mencoba lagi, takut menatap masa depan, percaya dunia ini jahat dan tidak adil bagi dirinya. Nggak ada energi untuk bangkit kembali. Sehingga hidup kita tuh seperti mobil butut yang terseok-seok jalannya. Yang mesinnya kembang kempis, knalpotnya meletup-letup, nggak beraturan. Serta rodanya itu oleng semua. Padahal Tuhan tuh ciptakan dalam jiwa ini suatu potensi yang perkasa bagaikan mobil Formula One. Dengan kekuatan 800 tenaga kuda yang mampu dipacu hingga 370 km per jam dan membuatnya mendapat julukan jet darat. Namun kita merasa kita ini mobil butut, tak bertenaga dan nasibnya lebih cocok berakhir di pusat mobil rongsok yang tinggal nunggu nasibnya digencet rata dan dihancurkan. Sebaliknya, jiwa kita itu bisa berpotensi menguntungkan pemiliknya jika diisi dengan misalkan kesabaran menanggung sengsara atau penderitaan. Selalu berpikir bahwa Tuhan itu baik, mudah mengampuni, dan tidak menyimpan kepahitan. Rendah hati dan merasa orang lain lebih penting. Mudah bersuka cita meski di dalam kesedihan. Gigih, berani, bersemangat, dan tidak mudah menyerah. Jika kita inputkan hal-hal ciami itu pada peta, maka mobil hidup kita bisa seperkasa mobil F1 tadi. Jangan berkata, wah aku bukan dalam posisi bisa memilih. Jangan selalu berpikir Anda itu korban atau playing victim. Ayo, mulai ambil kembali kendali mobil hidup Anda. Andalah penentu satu-satunya mobil macam apa yang Anda kendarai.
Penentunya bukan situasi dan kondisi, bukan orang tua atau pasangan Anda, bahkan juga bukan Tuhan. Tuhan itu sudah menyediakan semua bahan baku bahagia. Jika kita tidak memasaknya menjadi hidangan sukacita, itu salah kita sendiri. Saudara, tanpa jiwa, manusia tidak berubahnya seperti robot yang dingin. Tuhan menciptakan jiwa agar ada afeksi hangat dan rasa kasih sayang kepada penciptanya. Disitulah manusia menjadi manusia yang ditempatkan pada derajat tertinggi dalam kasta makhluk hidup, di mana tercipta hubungan paling intim antara roh manusia dengan roh Allah, seperti tidak akan pernah didapati pada makhluk yang lain. Jiwa juga harus dilihat sebagai senjata rahasia pembangkit yang dahsyat, yang berpotensi memperbaiki nasib kita. Ada potensi tersembunyi atau latent potensi dalam jiwa ini. Ya, jika sebelum jatuh Adam mampu menjadi pengelola hebat atau super manager, kita pun yang telah diperdamaikan kembali dengan Allah harusnya nggak kalah 1% pun. Kejadian 1 ayat 28 merekam, Allah memberkati Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada mandat untuk menaklukkan bumi dan menguasai segala isinya. Menaklukkan dan menguasai ini nggak bisa dilakukan hanya dengan berdiam diri atau santai-santai. Lebih dari tanggung jawab seorang wali kota, gubernur, raja atau presiden yang daerah pengelolaannya terbatas dan dibantu oleh banyak orang. Adam itu mengelola bumi dengan segala isinya yang cakupannya sangat luas. Dan dia mengelola praktis sendirian. Hawa nggak terlalu menolong. Memang tidak sekompleks zaman sekarang, tapi job description Adam tidak kalah susah. Karena nggak ada contoh sebelumnya yang bisa ia tiru. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sering kita abai dalam membaca ayat-ayat tadi. Kita pikir ini adalah hal-hal yang biasa aja. Dan Adam akan dengan enteng mengerjakannya. Karena kita ini udah terlanjur tertipu dengan kata taman yang kita anggap ukurannya kecil. Seperti taman-taman zaman sekarang ini. Padahal banyak peneliti Alkitab mendefinisikan bahwa Taman Eden saat itu ya seluruh bumi itu sendiri. Saking besarnya Eden itu dialiri suatu sungai yang memecah menjadi 4 cabang. Tugas dan tanggung jawab Adam adalah untuk mengusahakan dan memelihara seluruh bumi. Ya, untuk melakukan tugas berat itu, Adam sebelum jatuh ya, harus punya kemampuan manajerial, kemampuan koordinasi, membuat sistem dan alur proses, mungkin manajemen resiko, kemampuan manajemen sumber daya, dan tentunya kekuatan fisik yang luar biasa, bak superhuman. Semua kemampuan yang saya sebut tadi itu diproduksi di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak yang adanya itu di dalam jiwa Adam. Tentunya ada kemampuan fisik tadi. Suatu kekuatan tersembunyi atau latent potensi yang luar biasa dalam jiwa seseorang. Nggak hanya itu,
Dalam Kejadian 2 ayat 19 ditambah lagi job description Adam. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah kesemuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, ya saya anggap termasuk isi perairan, demikianlah nanti nama makhluk itu. Zaman itu nggak kurang dari 3.500 macam spesies yang harus diberi nama oleh Adam. Ya sekarang mungkin telah berkembang jadi sekitar 8 jutaan spesies lah. Tanpa ensiklopedia, tanpa komputer, Adam sukses menjadi ahli taksonomi, yaitu ahli penggolong spesies makhluk hidup yang pertama di bumi. Kesemuanya dilakukannya sendirian dan berasal usul dari kreativitas linguistik dan ilmu taksonomi itulah. Nama-nama spesies itu tetap digunakan hingga sekarang, luar biasa ya. Adam itu pasti memiliki daya ingat, intelijensia, atau daya imajinasi yang luar biasa untuk menamai sebegitu banyak makhluk hidup. Kita pun juga boleh termotivasi bahwa kita pun bisa seperti Adam jika kita melatih potensi tersembunyi jiwa atau soul latent potensi kita. Dalam mengelola apapun kita bisa minta pertolongan Roh Kudus untuk mengaktifkan kekuatan mula-mula jiwa Adam itu. Apakah itu untuk mengelola perusahaan, mengelola organisasi, mungkin rumah makan, toko kelontong, atau salon, atau kantor pengacara, rumah sakit, atau laboratorium, mungkin universitas, atau berdagang online, maupun mengatur keluarga dan mengasuh anak, atau mengatur jiwa kita sendiri, misal kita ini seorang olahragawan. Jangan buru-buru berkata, saya tidak punya modal, saya nggak ada kesempatan, dan saya nggak ada kemampuan. Saudara, 7 miliar manusia saat ini sedang bertahan hidup dengan berusaha. Lalu apa ya rahasia kekuatan Adam yang ada di atas rata-rata itu? Jika Samson punya rahasia kekuatan di rambutnya, maka kita bisa menemukan rahasia kekuatan Adam di Kejadian 1 ayat 26 yang menyingkapkan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar atau image atau selem dan rupa atau likeness atau demut kita. Itu Tuhan yang berkata. Selem itu berarti peran pengganti. Dalam film aksi, penonton percaya yang jatuh dari motor atau ada di dalam mobil yang ditabrak itu adalah bintang film utama yang digantikan perannya oleh si stuntman. Jadi si bintang film dan pemeran pengganti itu atau stuntman tadi punya kedudukan yang sama di mata penonton, saling menggantikan. Selem atau gambar atau image ini mengarah kepada bukan yang fisik, tapi kesetaraan dengan sifat-sifat Allah. Berarti sebelum jatuh, Adam itu punya potensi yang mirip Allah loh. Wow, itulah yang terenggut saat dia jatuh. Sayang banget. Sedangkan demut, rupa atau likeness ini bicara kemiripan fisik. Saudara, kesetaraan gambar dan rupa dengan Allah inilah ternyata yang merupakan rahasia kekuatan supranatural Adam itu. Well, kita bilang supranatural karena kelihatannya dahsyat. Padahal sebelum jatuh itu kekuatan natural yang biasa-biasa aja. Yang harusnya dimiliki oleh semua keturunan Adam. Namun setelah kejatuhan, segala sesuatunya itu kayak serba sulit, harus diusahakan dengan berpeluh. Nggak seperti sebelumnya. Kali ini semuanya serba susah. Kontras banget. Kejadian 3 ayat 17b sampai 18a. Maka terkutuklah
tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Kita lihat suatu kondisi yang kontras banget dari sebelumnya. Namun karena kita telah diperdamaikan dengan Allah, seperti kata Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Maka kita bisa memiliki kembali atau repossess potensi laten jiwa Adam itu karena sudah diperdamaikan. Kuncinya adalah mengembalikan sumber rahasia kekuatan itu. Menjadi kembali segambar dan serupa Allah dalam roh dan jiwa kita. Ingat, roh kita telah diselamatkan sekali untuk selamanya, once forever. Namun jiwa kita dibaharui dari sehari ke sehari atau progressively. Saya teringat biasa ngasih tebakan ke orang. Saya nanya gini, di manakah tempat di bumi ini yang paling mengandung kekayaan terbesar? Biasanya ada yang ngejawab, ya di pertambangan emas, pertambangan batu bara atau minyak bumi. Ada juga yang lain yang nebaknya gini, di Silicon Valley, itu pusat teknologi di Amerika Serikat. Atau di Wall Street, itu pusat bursa di New York, pusat keuangan. Saya bilang bukan semuanya itu. Saya katakan tempat paling kaya sebetulnya itu ada di makam-makam. Loh, kok bisa makam? Ya, karena di makam-makam itulah terkubur potensi-potensi jiwa manusia yang belum sempat dimaksimalkan hingga akhir hayatnya. Di makam-makam itu terpendam calon-calon konglomerat, calon-calon politisi top, calon-calon ahli biomolekular brilian, calon-calon YouTuber dengan 1 miliar subscribers, calon-calon rasul-rasul Allah yang mengubah dunia. Tapi sayangnya semua itu baru calon-calon. Jadi belum sempat terjadi, sudah keburu mati. Survei menemukan selama hidup rata-rata orang hanya mempergunakan 10% dari talentanya secara maksimal. Itulah yang menjadikan klaim saya tadi, makamlah tempat yang seharusnya menjadi tempat yang paling kaya. Maka saudara, marilah kita mempergunakan talenta kita lebih dari rata-rata orang, yaitu 10%. Yuk kita bawa ke angka 20%, mungkin, atau 50%. Syukur-syukur bisa 80%. Kayak Elon Musk, pendiri Tesla, atau Jack Ma, pendiri Alibaba, atau Mother Teresa, atau bahkan Billy Graham. Saudara, saya teringat ada satu kisah yaitu anak gajah yang menghabiskan 20 tahun hidupnya sejak lahir dengan kaki itu diborgol oleh penduduk desa yang tidak mau ladangnya diobrak-abrik oleh si gajah tadi. Setelah 20 tahun, penduduk mulai melepas borgol kakinya untuk gajah itu bisa berkeliaran ke sana kemari. Namun apa yang terjadi? Gajah itu nggak mau beranjak sama sekali dari tempat di mana kakinya diborgol 20 tahun terakhir itu. Dia merasa masih ada yang memasung kakinya. Karena seumur hidup dia tumbuh dengan kondisi yang seperti itu. Sehingga saat sudah dilepas sekalipun, gambaran pasungan borgol itu masih begitu erat melekat di dalam otaknya. Sehingga dipikir kakinya itu juga masih seperti itu. Saudara, jangan kita punya mindset kayak gajah itu ya. Misalkan si gajah punya mindset. Kungkungan rasa yang nggak mampu, kurang mendukungnya kondisi, rasa takut melangkah, itu bagaikan borgol virtual
yang mencengkeram kaki kita untuk bangkit dan bergerak. Pikiran kita gagal melihat bahwa Tuhan itu telah merekonsiliasi kesetaraan gambar dan keserupaan kita dengan Dia itu. Filipi 4 ayat 13, versi bahasa Inggrisnya lebih proaktif. Menerjemahkan gini, aku dapat melakukan segala hal melalui Kristus yang menjadi dapur pacuku, atau endinamo, atau empower, atau pembangkitku. Kalau terjemahan Indonesianya sedikit lebih landai atau pasif. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seolah-olah cuma nanggung. Kalau Inggrisnya tadi lebih proaktif. Jika Kristus sendiri menjadi dapur pembangkit, maka rasanya nggak ada yang nggak bisa kita hasilkan ya. Kita buang borgol-borgol virtual yang membuat kita jadi nggak produktif. Dan kerdil karya atau saya sebut creativity dwarf. Karena kita ini sebenarnya nggak terbatas atau limitless. Seperti kata Allah kepada keturunan Nuh saat mereka berusaha membangun menara Babel di Kejadian 11 ayat 6b. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Atau they will stop at nothing. Wow, jika kita mau, nggak ada yang mustahil sebenarnya. Saya sampai pada kesimpulan, pada episode Soul Latent Potency ini, kita melihat betapa kita itu mewarisi kemampuan hebat Adam sebelum jatuh. Itu untuk mengusahakan apa saja yang seolah di luar kemampuan kita. Potensi tersembunyi jiwa itu bisa diaktifkan kembali agar memenuhi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Karena kita itu telah diperdamaikan dengan Allah yang menjadikan kita segambar dan serupa dengannya itu. Saudara, jangan menyerah dengan keadaan. Sadari kembali siapa Anda sebenarnya. Dan mulailah bergerak. Tiada kata yang terlambat. Nantikan episode selanjutnya dari seri Desesperado yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.